Hari ini kita akan mengkisahkan seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Kisah kali ini tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Ayat ini menjelaskan tentang kisah yang sangat menakjubkan. Karena kisah ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan mau memikirkan tentang ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seperti orang yang lewat di sebuah kota, kota ini hancur lebur sehingga tidak berbekas lagi. Semuanya hancur sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menghancurkan kota ini? Dan kota ini adalah kota Palestina, di sekitar Baitul Maqdis. Dahulu ada kota yang sangat ramai. Kota yang sangat indah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hancurkan lewat seorang raja. Sebelum kita lanjut kisahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aris Panji. Terima kasih telah sedikit meluangkan untuk menonton. Semoga setiap video yang kami bagikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan, dan ucapkan syukur alhamdulillahirobbil alamin. Sholawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja yang membantai seluruh Bani Israel yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Siapa raja itu? Dia adalah Buhtun Nasar. Teman-teman Aris Panji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman itu ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Namanya adalah Uzair. Maka kita akan mengkisahkan tentang kisah tentang Uzair. Walaupun sebagian ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa laki-laki yang melintasi kota yang ambruk ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Akan tetapi pendapatnya masyhur, bahwa yang melintasi kota ini adalah Nabiullah Uzair alaihi salam. Uzair ini, dia keluar dari rumahnya. Dia pun menunggang keledainya. Kemudian dia berjalan dan melewati kota yang hancur lebur ini. Akhirnya kemudian, karena panas yang sangat terik, di waktu zuhur, dia berusaha untuk mencari perlindungan dari teriknya matahari. Maka Uzair melihat sebuah pohon, atau mungkin bebatuan, yang bisa menaungi dia dari teriknya panas matahari. Dan dia pun kemudian duduk di situ, bertafakur atau merenung. Uzair ini termenung melihat kota yang dahulunya hijau, dahulunya kota ini ramai. Dahulunya penuh dengan bangunan, tiba-tiba dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Mungkin, kalau kita melihat sekarang, Palestina. Teman-teman Aris Panji Kit bisa melihat kerusakan kota yang luar biasa ini dihancurkan. Di bom Buhtun Nasar hancur lebur. Sehingga Uzair termenung melihat kota yang hancur sampai ke akar-akarnya ini. Sehingga kemudian, Uzair mengatakan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengembalikan kota itu? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengembalikan kota ini? Tentu teman-teman Aris Panji berpikir, kalimat ini bukan karena keraguan Uzair. Mustahil, dia seorang nabi, tapi dia sedang ingin bertafakur. Bagaimana mungkin kota yang hancur lebur ini bisa bangkit kembali? Dan itu bisa terjadi kepada kita, seperti kalian melihat hancurnya Palestina yang sekarang. Mungkin kalian berpikir, kapan kota ini kembali seperti semula? Nah, seperti itulah kalimat Uzair. Maka akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa Dia, atas segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Uzair mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membangkitkan dari kehancurannya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim malaikat maut. Maka datang malakul maut. Ketika itu, Uzair sebelum dicabut ruhnya oleh malakul maut ini, Uzair membawa bekal dari rumahnya. Dia bawa bekal tin. Tin itu buah yang makruf di Arab. Kemudian bawa anggur yang biasa diperas untuk jus. Kemudian, membawa beberapa bejana. Maka Uzair pun sebelum dicabut ruhnya, dia sempat memakan buah tin dan memeras anggur tadi. Kemudian, meminumnya. Kemudian, beristirahat dari teriknya matahari, sambil Uzair termenung. Disitulah,
datang malakul maut. Kemudian, mencabut nyawa Uzair. Ditidurkan oleh malaikat maut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Fa amatahullahu, maka Allah wafatkan dia. Allah tidurkan dia. Berapa lama? Amin. 1 abad lamanya. Tidur 100 tahun. Dan 100 tahun dia tidur. Tidak ada yang berubah jasadnya sedikit pun. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah 100 tahun, tiba-tiba, ruhnya ditiupkan kembali. Kemudian dia terbangun sebelum matahari terbenam. Jadi Uzair, dia seolah-olah tidur zuhur. Bangunnya sore. Dia sangka cuma beberapa jam saja. Padahal dia sudah tertidur selama 100 tahun. Maka, malaikat yang menjelma manusia, mendatangi Uzair ini. Kemudian bertanya kepada Uzair, "Sudah berapa lama kau tidur di sini?" Maka Uzair menjawab, "Labislu yauman au ba'du yaum." Mungkin aku tidur sehari, atau mungkin setengah hari. Padahal, sudah tidur 100 tahun. Keajaiban Allah. Kemudian, malaikat itu mengatakan, "Qala ba'al labista mi'ata, amin." Tidak, kau sudah tertidur 100 tahun, wahai Uzair. Uzair bingung, mana mungkin? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan dia, sebelum matahari terbenam. Uzair lalu berpikir beberapa jam saja dia tertidur. Maka, malaikat itu mengatakan, "Fanzur ilatu, amika wa syarobika." Lihatlah makananmu dan minumanmu. Lihat buah tin yang kau bawa. Lihat anggur yang kau bawa. Dan minuman perasan anggur yang kau peras. Lam yatasanah. Tidak berubah sedikit pun. Itulah yang membuat Uzair seolah-olah tidak tidur lama. Kalau 100 tahun, harusnya minimalnya, sudah tidak ada makanan itu. Nah, Uzair baru paham bahwa dia tertidur selama 100 tahun. Kalimat setelahnya, malaikat ini mengatakan lagi, "Fanzur ilahi marika." Lihat di mana keledaimu sekarang. Keledaimu sudah tidak ada lagi. Lalu Uzair tidak melihat keledainya kemana. Padahal keledai itu ditambak di dekat peristirahatan dirinya. Tiba-tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh, meniupkan angin. Kemudian angin ini mengumpulkan tulang-tulang keledai yang sudah hancur lebur itu. Kemudian merangkai satu-satu tulangnya. Datang tulang kaki, tulang perut, tulang iga, lalu buntutnya, kepalanya, terbentuk tulang dulu, dan tulang itu berbentuk seekor keledai. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fanzur ila al-izom." Lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. Kaifa nunsizuha. Bagaimana kami merangkainya? Teman-teman Aris Panji. Di hadapan Uzair, keledai itu, tulang-tulangnya berdatangan, terangkai sendiri. Kemudian, Tuma naksuhalahma. Tiba-tiba, dagingnya bermunculan. Kemudian daging-daging itu melekat di tulang-tulang tadi. Kemudian, jadilah seekor keledai. Dan ketika keledai itu ditiupkan ruh, maka keledai itu langsung menghadap langit. Kemudian keledai itu berteriak dan menyangka seolah-olah kiamat telah datang. Maka dari sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Falama tabayyana lahum." Ketika sudah jelas bagaimana kuasa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada Uzair, kalau keledai yang sudah tidak ada tulang belulangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan kembali tulangnya. Kemudian Allah bungkus dengan daging. Kemudian Allah tiupkan ruh. Jangan lagi keledai. Kota yang hancur sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup untuk menghidupkan kembali. Sekarang baru aku tahu, kata Uzair, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu akan mampu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya teman-teman, Uzair pun pulang. Dia ingin melihat rumahnya. Lalu diambillah keledainya. Kemudian dia naik keledainya. Dan Uzair melihat orang-orangnya sudah berubah semuanya. Sudah ganti generasi. Kondisinya sudah berbeda. Kotanya sudah hidup kembali.
penuh dengan pepohonan, rindang, hijau, pertanian, dan begitu seterusnya. Tapi Uzair masih mengingat dan mengetahui alamat rumahnya. Berangkatlah dia ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah Uzair, dia melihat ada nenek-nenek buta yang sedang menyapu rumahnya. Kemudian Uzair bertanya kepada orang tua ini. Uzair mengatakan, "Di mana rumahnya Uzair?" Kemudian wanita tua ini mengatakan, "Kenapa kau bertanya tentang rumahnya Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Dia sudah hilang 100 tahun. Entah kemana dia perginya?" Jadi orang-orang menyangka, Uzair telah tiada. "Kenapa kau tanya tentang rumahnya Uzair? Inilah rumahnya Uzair." Maka Uzair mengatakan, "Sayalah Uzair." Maka nenek itu heran. Tak mungkin ini Uzair. Uzair sudah tak ada. Uzair sudah hilang 100 tahun YKNG lalu. Apa kamu ngaku-ngaku Uzair? Saya benar-benar Uzair. Maka wanita itu mengatakan, "Tidak. Uzair adalah rojulung. Laki-laki yang sangat soleh. Yang kami kenal kesolehannya. Rupanya, nenek ini adalah pembantunya. Budaknya Uzair." Jadi ketika Uzair keluar dari rumahnya, usianya ketika itu 40 tahun. Sementara pembantunya itu 20 tahun. Sehingga ketika Uzair datang lagi, usianya sudah 120 tahun. Dan Uzair, usianya sudah 140 tahun. Sudah tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan usia yang panjang kepada budaknya ini. Akhirnya, nenek itu mengatakan, "Setahu saya, Uzair itu orang soleh. Dia adalah nabi. Dia sanggup menyembuhkan penyakit buta. Kalau engkau benar Uzair, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sembuhkan kedua mataku." Maka Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan kedua mata nenek itu. Ketika sembuh, dan ia melihat Uzair, baru dia kaget. "Anta Uzair, kamu Uzair, kamu Uzair." Karena Uzair lebih muda daripada nenek tadi. Karena wajah Uzair belum berubah. Tetap seperti waktu ia meninggalkan rumahnya. Cuma, usianya saja sudah bertambah 100 tahun. Akhirnya, wanita tua ini pun mengajak Uzair kepada kaumnya. Dan mengatakan, Uzair telah datang. Uzair telah datang. Mendengar Uzair hidup lagi, maka orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka berdatangan kepada Uzair. Karena ketika itu yang faham, atau yang menyimpan kitab Taurat peninggalan Nabi Musa alaihi salam adalah Uzair. Jadi, ketika itu, hancur lebur kota itu, maka kitab Taurat itu hilang entah kemana. Sehingga akhirnya, orang-orang Yahudi Bani Israel ini meminta kepada Uzair agar mengajarkan kepada mereka kitab Taurat. Akhirnya, Uzair pun mencari kitab Taurat yang pernah disimpannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan hilang kitab itu. Ada yang mengatakan, sudah rusak. Akhirnya, mereka meminta agar Uzair membacakan kepada mereka Taurat dari hafalannya. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Uzair ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dia mampu menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat, padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah, orang-orang Yahudi tersesat. Kenapa? Mereka menganggap Uzair itu anak Allah. Karena mereka menganggap bahwa Uzair itu berbeda dengan Musa. Nabi Musa alaihi salam sendiri yang membawa ajaran Taurat itu turun kepadanya. Beliau kalau menyampaikan Taurat, masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membawa catatan sedikit pun. Betul-betul dia bacakan Taurat itu dari hafalannya. Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Uzair ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dan dia mampu menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat tersebut. Padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah, orang-orang Yahudi tersebut tersesat. Kenapa? Mereka menganggap Uzair itu anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menganggap bahwa Uzair itu berbeda dengan Musa. Nabi Musa alaihi salam sendiri yang membawa kitab Taurat turun kepadanya.
Beliau kalau menyampaikan Taurat, masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membawa catatan sedikit pun. Betul-betul dia bacakan Taurat itu dari hafalannya. Seolah-olah orang Yahudi menyangka bahwa Uzair itu anak Allah. Karena apa? Karena mampu berbicara dengan kitab Taurat. Tersesatlah orang-orang Yahudi di sini. Dan mereka mengatakan, sebagaimana tersesat orang-orang Nasrani mengatakan. Akhirnya teman-teman Aris Panji, Uzair pun berdakwah kepada Bani Israel. Kemudian mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Musa alaihi salam. Inilah kisah tentang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan selama 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kembali. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala faham dan mampu atas segala sesuatu. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk kita semua atas sedikit pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.